Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustri Mazelni, kelas 4B dan Akuntansi dengan nomor BP 1811021002. Saya berasal dari Prodi 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metodologi penelitian dengan judul penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah. Studi kasus pada mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan berfokus kepada bab 1 dan bab 3 karena bab 2 landasan teori sudah saya bahas di video sebelumnya. Yang mana bab 1 yang akan saya bahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Dan bab 3 yang akan saya bahas tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan pengumpulan data, identifikasi variabel, metode dan teknik analisis data. Yang pertama kita masuk kepada latar belakang. Keberagaman profesi dalam dunia kerja memberikan pilihan bagi setiap mahasiswa. Mahasiswa yang telah menempuh pendidikan sarjana dapat memilih untuk terjun ke dalam dunia kerja yang diminatinya. Dari sekian banyak sarjana, khususnya sarjana ekonomi dari jurusan akuntansi, dihadapkan oleh pilihan karir yang disesuaikan terhadap pendidikan yang telah mereka tempuh pada pendidikan sarjana. Beberapa karir yang dapat dijalani oleh sarjana akuntansi semisal sebagai akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan perusahaan, akuntan pendidik, dan auditor pemerintah. Selepas menempuh pendidikan sarjana, mahasiswa ekonomi dari jurusan akuntansi setidaknya memiliki 3 alternatif pilihan sebagai langkah awal menentukan karir profesi yang akan digelutinya. Yang pertama adalah langsung terjun ke dalam dunia kerja setelah menempuh pendidikan sarjana. Yang kedua, sarjana akuntansi dapat melanjutkan pendidikan pasca sarjana. Sedangkan yang ketiga adalah seorang sarjana akuntansi dapat menempuh pendidikan profesi atau PPA jika ingin mendapatkan gelar akuntan. Bagi sekian banyak profesi akuntan yang masih diminati adalah profesi sebagai akuntan publik. Ini dikutip dalam penelitian Dwi Nanda tahun 2014. Adanya pola pikir bahwa lulusan akuntansi harus bekerja sebagai akuntan, yang mengarah kepada profesi sebagai auditor pemerintah maupun auditor pada instansi swasta, membuat mahasiswa meletakkan minatnya pada profesi tersebut. Banyak sekali ditemukan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan mahasiswa akuntansi dalam memilih karirnya sebagai auditor pemerintah dalam penelitian terdahulu. Menurut Dwi Nanda tahun 2004 dan Samiun 2017, kemudian Mustakma et al. Tahun 2021, serta Pandilon and Case Yani tahun 2019, adanya gaji awal yang lebih tinggi dan jaminan dana pensiun di hari tua yang lebih baik menjadi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan mahasiswa akuntansi dalam memilih karir sebagai akuntan di instansi pemerintah. Perbedaan pandangan mahasiswa akuntansi dapat terlihat dalam persepsi mereka mengenai pasar kerja menurut Putra tahun 2017. Ditambahkan pula oleh Dwi Nanda tahun 2014 bahwa hanya faktor penghargaan finansial, lingkungan kerja, dan pelatihan profesional serta kepribadian individu yang dipertimbangkan oleh mahasiswa akuntansi dalam memilih profesi. Namun, terdapat perbedaan persepsi akan pertimbangan pasar kerja. Faktor ini tidak dipertimbangkan mahasiswa akuntansi dalam memilih profesi. Secara umum, penelitian Savitri et al. 2019 telah menunjukkan bahwa profesi sebagai auditor di KAP jauh lebih diminati oleh mahasiswa akuntansi ketimbang menjadi auditor pada instansi pemerintah maupun swasta. Menurut Koirunisa tahun 2017, terdapat pola pikir bahwa perbedaan gender menjadi salah satu penghambat dalam memilih dan menentukan profesi pada mahasiswa akuntansi. Masyarakat pada umumnya melihat bahwa pria kurang baik dalam melakukan pekerjaan. Ini dikarenakan adanya perilaku yang menyimpang seperti kurangnya disiplin, sedangkan wanita jauh lebih rajin dan ulet serta konsisten dalam pekerjaannya. Dijelaskan dalam penelitian Mustakma et al. Tahun 2021,
Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Menurut Tarigan tahun 2015, persepsi merupakan suatu proses individu dalam memilih, mengelola, dan menginterpretasikan suatu rangsangan yang diterimanya ke dalam suatu penilaian terkait apa yang ada di sekitarnya. Persepsi akan mendorong seseorang berniat untuk melakukan sesuatu, termasuk keinginan seseorang untuk memilih pilihan profesi akuntansi yang akan diambilnya. Menurut Koironisa tahun 2017, minat adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan ketika bebas memilih. Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka akan menjadi berminat. Kemudian hal tersebut akan mendatangkan kepuasan. Ketika kepuasan menurun, maka minatnya juga akan menurun, sehingga minat tidak bersifat permanen, tetapi minat bersifat sementara atau dapat berubah-ubah. Motivasi pasar kerja merupakan suatu keinginan yang timbul setelah melihat bagaimana persaingan dalam mencari suatu pekerjaan. Faktor pertama yang mempengaruhi pemilihan karir profesi auditor pemerintah adalah pertimbangan pasar kerja. Pasar kerja adalah suatu keadaan di mana ada atau tersedianya pekerjaan yang dapat dimasuki oleh individu-individu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ini dikutip dari penelitian Putra tahun 2017. Motivasi ekonomi, yakni penghargaan finansial, adalah suatu bentuk imbalan timbal balik berbentuk nilai mata uang yang diberikan atas pemberian jasa, tenaga, usaha, pikiran, dan manfaat seseorang dalam suatu ikatan kerja. Dikutip dari Dwi Nanda tahun 2004. Dalam penelitian Savitri et al. Tahun 2019, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Sedangkan menurut Asana Yogantara Dewi tahun 2016, lingkungan kerja dalam auditor pemerintah merupakan lingkungan kerja yang lebih banyak dituntut untuk menghadapi tantangan, karena dengan bervariasinya jasa yang diberikan oleh klien dapat menimbulkan berbagai macam tekanan kerja untuk mencapai hasil yang sempurna. Kepribadian individu merupakan personalitas. Menurut Putra tahun 2017, personalitas merupakan salah satu determinan yang potensial terhadap perilaku individu saat berhadapan dengan situasi atau kondisi tertentu. Personalitas menunjukkan bagaimana mengendalikan atau mencerminkan kepribadian seseorang dalam bekerja. Menurut Alsana et al. Tahun 2016, pelatihan profesional dipertimbangkan oleh mahasiswa yang memilih profesi auditor pemerintah. Hal ini berarti bahwa dalam memilih profesi tidak hanya bertujuan mencari penghargaan finansial, tetapi juga ada keinginan untuk mengejar prestasi dan mengembangkan diri. Persepsi gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan secara sosial maupun kultural. Serta ciri dan sifat tersebut dapat dipertukarkan menurut Koironisa tahun 2017, kemudian dijelaskan oleh Yuliani tahun 2021. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Serta umum. Adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang dan tempat di mana manusia beraktivitas. Nah, dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah. Studi kasus pada mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh motivasi pasar, motivasi ekonomi atau penghargaan finansial, lingkungan kerja, kepribadian individu, pelatihan profesional, dan persepsi gender terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah. Selanjutnya masuk kepada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah motivasi pasar berpengaruh terhadap minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah? 2. Apakah motivasi ekonomi atau penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah? 3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah?
4. Apakah kepribadian individu berpengaruh terhadap minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah? Yang kelima, apakah pelatihan profesional berpengaruh terhadap minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah? Dan yang terakhir, apakah persepsi gender berpengaruh terhadap minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah? Lalu tujuan penelitian. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa menjadi auditor pemerintah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama, pengaruh motivasi pasar terhadap minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah. 2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi ekonomi penghargaan finansial terhadap minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah. 3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah. 4. Untuk mengetahui pengaruh kepribadian individu terhadap minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh pelatihan profesional terhadap minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah. Dan yang keenam, untuk mengetahui pengaruh persepsi gender terhadap minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi akademis ataupun lembaga pendidikan dapat menjadi saran agar kedepannya tercipta kurikulum dan sistem pengajaran yang jauh lebih baik, serta desain yang memberikan gambaran dan pengetahuan bagi mahasiswa akuntansi terhadap pemilihan karir sehingga kedepannya lulusan akuntansi jauh lebih berkualitas. Yang kedua, memberikan paradigma bagi mahasiswa akuntansi dalam menentukan pilihan karirnya sebagai auditor pemerintah. Yang ketiga, memberikan masukan untuk instansi pemerintah dalam memahami apa yang diharapkan dari mahasiswa lulusan akuntansi sebagai pertimbangan untuk merekrut sarjana akuntansi sebagai auditor. Yang keempat, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji masalah yang serupa di masa yang akan datang, serta menambah pengetahuan peneliti sehingga dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan pada proposal penelitian ini disusun dalam 3 bab. Adapun isi dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Bab ini menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, kajian pustaka. Bab ini menyajikan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti, peneliti terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian. Bab 3, metode penelitian. Bab ini akan membahas 2 hal pokok, yakni data dan metode yang berhubungan dengan analisis, memuat tentang populasi, sampel penelitian, dan teknik pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, dan teknik analisis. Sebelum saya masuk kepada bab 3, saya akan menjelaskan tentang pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian pada penelitian saya ini. Pengaruh motivasi pasar terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadi auditor pemerintah atau X1. Dari uraian di atas tentang penelitian terdahulu dan landasan teori yang sudah menjelaskan variabel-variabel yang akan dibahas, dan kemudian dalam penelitian Tarigan 2015 dan Yuliani 2021 mengatakan bahwa motivasi pasar berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadi auditor pemerintah. Dan dari penelitian Tarigan juga sama dengan hasil penelitian Asana et al. Pada tahun 2016 dan Putra pada tahun 2017. Lalu, menurut Padillon et al. Pada tahun 2019 mengatakan bahwa imbalan finansial berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir auditor. Berbeda dengan penelitian Samiun pada tahun 2017 yang mengatakan bahwa pengaruh pelatihan profesional tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemilihan karir menjadi auditor pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil beberapa penelitian bahwa pengaruh motivasi pasar sangat berpengaruh terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi. Sehingga dapat diambil hipotesis sebagai berikut, yaitu H1 atau hipotesis 1 diduga motivasi pasar berpengaruh terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadi auditor pemerintah.
Selanjutnya, pengaruh motivasi ekonomi terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadi auditor pemerintah atau X2. Dalam penelitian Dwi Nanda pada tahun 2017 mengatakan bahwa motivasi ekonomi mempengaruhi pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadi auditor pemerintah dan hasil menunjukkan pengaruh yang positif dan menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi. Kemudian dalam penelitian Samiun pada tahun 2017 dan Mutakma et al. Pada tahun 2021 mengatakan penghargaan finansial berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai auditor. Menurut Fadilon et al. Pada tahun 2019 mengatakan bahwa imbalan finansial berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir auditor, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh motivasi ekonomi sangat berpengaruh terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi, sehingga dapat diambil hipotesis yaitu H2 sama dengan diduga motivasi ekonomi berpengaruh terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadi auditor pemerintah. Selanjutnya, pengaruh lingkungan kerja terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadi auditor pemerintah atau X3. Penelitian yang dilakukan Koirunisa pada tahun 2017 menunjukkan hasil yang positif yang menunjukkan bahwa lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap pilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadi auditor pemerintah. Hal ini juga dilihat pada penelitian Savitri et al. Pada tahun 2019 dan Mutakma et al. Pada tahun 2021 yang mengatakan bahwa lingkungan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap pilihan karir. Juga dikuatkan oleh penelitian Putra pada tahun 2017 dan Yuliani pada tahun 2021. Berbeda dengan penelitian Sugiarto pada tahun 2016 dan Fadilon et al. Pada tahun 2019 mengatakan lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap pilihan karir mahasiswa, sehingga dapat disimpulkan dari beberapa hasil penelitian di atas bahwa lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi, sehingga dapat diambil hipotesis sebagai berikut, yaitu H3 sama dengan diduga lingkungan kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadi auditor pemerintah. Pengaruh kepribadian individu terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadi auditor pemerintah atau X4. Sama halnya dengan variabel-variabel sebelumnya, bahwa kepribadian individu juga berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadi auditor pemerintah. Ini didapat dari penelitian Putra tahun 2017 dan Yuliani pada tahun 2021. Lalu, menurut Fadilon et al. Pada tahun 2019 dan Mutakma et al. Pada tahun 2021 mengatakan bahwa kepribadian individu berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir auditor. Berbeda dengan penelitian Dwi Nanda tahun 2017 dan Samiun pada tahun 2017 mengatakan bahwa variabel personalitas dari hasil analisis menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai auditor pemerintah atau auditor pada instansi swasta pada mahasiswa akuntansi, sehingga dapat disimpulkan dari hasil beberapa penelitian bahwa lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi, sehingga dapat diambil hipotesis sebagai berikut, yaitu H4 sama dengan diduga kepribadian individu berpengaruh terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadi auditor pemerintah. Selanjutnya, pengaruh pelatihan profesional terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadi auditor pemerintah atau X5. Dalam penelitian Putra pada tahun 2017 mengatakan bahwa pelatihan profesional mempengaruhi pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadi auditor pemerintah, dan hasil dari penelitian Dwi Nanda pada tahun 2017 dan Mutakma et al. Pada tahun 2021 menunjukkan pengaruh yang positif terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi. Lalu menurut Yuliani pada tahun 2021, pelatihan profesional berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam pemilihan karir sebagai auditor. Sedangkan dalam penelitian Samiun pada tahun 2017,
mengatakan bahwa pengaruh pelatihan profesional tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemilihan karir menjadi auditor pemerintah. Dan menurut Fadilon et al. Pada tahun 2019 juga mengatakan bahwa pengakuan profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir auditor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh pelatihan profesional sangat berpengaruh terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi. Sehingga dapat diambil hipotesis sebagai berikut, yaitu H5 sama dengan diduga kepribadian individu berpengaruh terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadi auditor pemerintah. Pengembangan hipotesis yang terakhir yaitu pengaruh gender terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadi auditor pemerintah atau X6. Dalam penelitian Koirinisa pada tahun 2017 mengatakan bahwa persepsi gender ini tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh persepsi gender tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi. Sehingga dapat diambil hipotesis sebagai berikut, yaitu H6 sama dengan diduga gender tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi menjadi auditor pemerintah. Jadi setelah penjelasan dari pengembangan hipotesis tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kerangka penelitiannya seperti slide atau gambar yang saya tampilkan di video ini. Yaitu yang pertama, pengaruh motivasi pasar atau H1 terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah, pengaruh penghargaan finansial atau H2 terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah, pengaruh lingkungan kerja atau H3 terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah, yang keempat, pengaruh kepribadian individu atau H4 terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah. Yang kelima, pengaruh pelatihan profesional atau H5 terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah. Dan yang terakhir, pengaruh persepsi gender atau H6 terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah. Baiklah, kita masuk kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Ini diambil dari Sugiono tahun 2014. Menurut Sugiono tahun 2011, data kuantitatif yaitu data yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas atau independen, yaitu motivasi pasar, motivasi ekonomi atau penghargaan finansial, lingkungan kerja, kepribadian individu, pelatihan profesional, dan persepsi gender terhadap variabel terikat atau dependen, yaitu minat mahasiswa akuntansi berkarir sebagai auditor pemerintah. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang angkatan 2018 sampai 2019. Objek dalam penelitian ini adalah motivasi pasar, motivasi ekonomi atau penghargaan finansial, lingkungan kerja, kepribadian individu, pelatihan profesional, dan persepsi gender. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang pada bulan Desember sampai Juni tahun 2022. Kemudian masuk pada populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono tahun 2011, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang yang berjumlah lebih kurang 310 orang mahasiswa. Yang kedua itu sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
dikutip dari Sugiono tahun 2011. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria dari sampel yang akan diambil merupakan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang yang aktif, terdiri dari mahasiswa angkatan 2018 dan 2019, sejumlah 30 orang yang telah menempuh mata kuliah akuntansi pemerintah. Selanjutnya yaitu sumber data dan pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Responden yang potensial dari penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Ini diambil dari Sugiono tahun 2011. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket. Sugiono tahun 2011 mengungkapkan kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner yang disebarkan kepada responden berisi mengenai data demografi responden seperti nama responden, jenis kelamin, semester, angkatan, dan prodi. Selanjutnya, kuesioner dalam penelitian ini berisikan faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemilihan karir responden menjadi auditor pemerintah. Instrumen kuesioner yang diberikan kepada responden berisikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan skor menggunakan point 5 Likert Scale. Model skala Likert adalah skala penilaian untuk mengukur pendapat, persepsi, atau sikap seseorang atau sekelompok orang dengan memberikan rentang nilai. Skala ini sering digunakan pada jenis penelitian berupa survei. Jawaban yang diberikan pada setiap indikator dari 1 dengan tanggapan yang sangat tidak setuju atau STS sampai 4 dengan tanggapan sangat setuju atau SS. Sebelum kuesioner disebar kepada responden, peneliti menguji kepemahaman responden terhadap pernyataan atau indikator setiap variabel kepada beberapa rekan dari beberapa kalangan atau latar belakang. Hal ini untuk menentukan bahasa yang digunakan harus bersifat umum dan dapat dipahami oleh semua kalangan. Selanjutnya, identifikasi variabel. Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka variabel yang dibutuhkan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama variabel terikat atau dependent variable atau Y, yaitu minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah. Yang kedua, variabel bebas atau independent variable X, yaitu terdiri dari motivasi pasar, motivasi ekonomi atau penghargaan finansial, lingkungan kerja, kepribadian individu, dan pelatihan profesional dan persepsi gender. Yang mana motivasi pasar X1, motivasi ekonomi X2, lingkungan kerja X3, kepribadian individu X4, dan yang kelima, pelatihan profesional X5, 6 persepsi gender X6. Definisi operasional variabel dan pengukuran penelitian. Definisi operasional ini adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel atau konstruk tersebut. Variabel adalah suatu karakteristik atau ciri, sifat, watak, milik, atau keadaan yang melekat pada beberapa subjek, orang, atau barang yang dapat berbeda-beda intensitasnya, banyaknya, atau kategorinya. Dalam penelitian ini terdapat 1 variabel dependen dan 6 variabel independen. Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama itu variabel terikat atau dependent variable merupakan karakteristik yang berubah atau muncul ketika penelitian mengintroduksi, pengubah atau mengganti variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini adalah minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor pemerintah. Minat merupakan ketertarikan yang ada pada dalam diri seseorang akan sesuatu hal. Minat menjadi auditor pemerintah dalam penelitian ini diukur dengan kuesioner yang menggunakan instrumen penelitian mengadopsi dan memodifikasi dari penelitian Koirunisa tahun 2017. Auditor pemerintah diukur dengan skala Likert, yaitu dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, saya tertarik untuk memilih karir sebagai auditor pemerintah setelah lulus kuliah nanti. 2. Saya ingin menjadi auditor pemerintah untuk mempraktikkan pengetahuan yang dimiliki.
3. Saya memiliki kemauan untuk menjadi auditor pemerintah sejak kuliah. 4. Saya menyenangi ilmu akuntansi yang punya nilai lebih sehingga terdorong untuk memilih karir sebagai auditor pemerintah. Selanjutnya variabel bebas. Variabel independen adalah karakteristik yang dapat mempengaruhi variabel terikat atau dependen yang di dalam penelitian ini berupa minat mahasiswa menjadi auditor pemerintah. Penelitian ini menggunakan variabel independen sebagai berikut. Yang pertama itu motivasi pasar. Motivasi pasar kerja merupakan suatu keinginan yang timbul setelah melihat bagaimana persaingan dalam mencari suatu pekerjaan. Faktor pertama yang mempengaruhi pemilihan karir profesi auditor pemerintah adalah pertimbangan pasar kerja. Pasar kerja adalah suatu keadaan di mana ada atau terjadinya pekerjaan yang dapat dimasuki oleh individu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Contoh itu pertanyaan kuesioner motivasi pasar. Itu yang pertama, profesi auditor pemerintah memberi jaminan terhadap keamanan kerja. 2. Profesi auditor pemerintah memberikan kemudahan untuk mengetahui lapangan pekerjaan yang ditawarkan. 3. Profesi auditor pemerintah adalah pekerjaan yang mudah didapat dan diperoleh. Variabel independen yang kedua yaitu motivasi ekonomi atau penghargaan finansial. Penghargaan finansial merupakan komponen imbalan balas jasa atau penghasilan yang dasarnya adalah berat ringannya pekerjaan. Penghargaan finansial adalah salah satu alasan terkuat seseorang bekerja. Indikator yang tergunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel penghargaan finansial adalah memodifikasi dari penelitian Koordinasa tahun 2017 dengan pertanyaan pernyataan yang pertama itu, saya tertarik dengan gaji awal sebagai auditor pemerintah. Yang kedua, profesi auditor pemerintah termasuk pekerjaan yang memiliki gaji relatif besar. Yang ketiga, profesi auditor pemerintah tidak memberikan kenaikan gaji yang relatif cepat. Yang keempat, profesi auditor pemerintah akan terjamin di hari tuanya. Kelima, seseorang auditor pemerintah akan mendapatkan bonus apabila kinerja yang dilakukannya baik. Selanjutnya, lingkungan kerja. Lingkungan kerja erat kaitannya dengan kondisi suatu pekerjaan yang dapat memberikan dampak terhadap pekerjaan. Dalam penelitian ini menggunakan indikator yang telah dimodifikasi dari penelitian Koordinasa tahun 2017. Yaitu item pertanyaan atau pernyataannya, tempat kerja yang nyaman akan memudahkan seseorang akuntan dalam menyelesaikan pekerjaan. Suasana kerja yang nyaman akan memudahkan seseorang akuntan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, hubungan antar rekan kerja membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, hubungan dengan atasan akan membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima, ketersediaan fasilitas yang memadai dan lengkap akan menimbulkan kepuasan dalam bekerja bagi seseorang. Selanjutnya, kepribadian individu. Kepribadian individu merupakan personalitas. Menurut Putra tahun 2017, personalitas merupakan salah satu determinan yang potensial terhadap perilaku individu saat berhadapan dengan situasi atau kondisi tertentu. Personalitas menunjukkan bagaimana mengendalikan atau mencerminkan kepribadian seseorang dalam bekerja. Item pernyataan atau pertanyaan kuesioner kepribadian individu. Itu yang pertama, profesi auditor pemerintah memberi kesesuaian pekerjaan dengan kepribadian yang dimiliki. Seorang auditor pemerintah tidak mudah terpengaruh dan tidak memihak siapapun, bahkan dengan klien yang membayarnya. Jujur atas semua temuan-temuan yang ditemukan dalam profesi audit. Jika temuan tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka harus dilaporkan. Selanjutnya, pelatihan profesional. Menurut Asana et al. Tahun 2016, pelatihan profesional dipertimbangkan oleh mahasiswa yang memilih profesi auditor pemerintah. Hal ini berarti bahwa dalam memilih profesi tidak hanya bertujuan mencari penghargaan finansial, tetapi juga ada keinginan untuk mengejar prestasi dan mengembangkan diri. Item pertanyaan kuesioner pada pelatihan profesional ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, profesi auditor pemerintah memberikan pelatihan kerja sebelum memulai bekerja. Yang kedua, profesi auditor pemerintah mengharuskan untuk sering mengikuti pelatihan di luar lembaga untuk meningkatkan profesional. Yang ketiga, profesi auditor pemerintah mengharuskan mengikuti pelatihan rutin di dalam lembaga.
Selanjutnya persepsi gender, itu menurut Khairunisa tahun 2017. Gender merupakan perbedaan dalam hal peran perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Adapun item pernyataan kuesioner persepsi gender itu yang pertama, hak dan kewajiban pria dan wanita berbeda dalam dunia akuntan. 2. Jaminan dalam pengenaikan jabatan atau pangkat berdasarkan gender. Yang ketiga, penerimaan karyawan berdasarkan gender. Selanjutnya kita masuk kepada metode dan teknik analisis data. Pertama itu uji instrumen penelitian, ada dua, itu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah uji validitas data digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan atau pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Ini dikutip dari Natsir tahun 2020. Untuk menguji validitas instrumen penelitian dapat menggunakan teknik product moment dari Pearson. Nilai R merupakan indeks korelasi antara dua variabel yang dikorelasikan. Uji validitas instrumen dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R positif lebih besar atau sama dengan 0,361, maka butir instrumen tersebut dikatakan valid. Ini diambil dari Sugiono tahun 2011. Selanjutnya uji reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran diulang. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja. Pengukuran one shot hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach alpha atau A. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha besar dari 0,70. Ini diambil dari Ghazali tahun 2017. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama itu analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis dilakukan dengan merinci dan menjelaskan keterkaitan antara data penelitian dalam bentuk kalimat. Analisis ini bertujuan untuk mengubah kumpulan data mentah menjadi mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih mudah dipahami. Data yang sudah terkumpul dalam penelitian pemasaran, misalnya kuesioner biasanya memiliki nilai yang beragam sehingga sulit dan kurang bermakna bila harus mengartikan tiap nilai yang diperoleh, diambil dari Yuliani tahun 2021. Sebagai alternatifnya digunakan suatu nilai yang cenderung, yaitu nilai sentral yang mewakili semua data kuesioner. Analisis ini akan dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Data yang analisis berupa jawaban-jawaban kuesioner dari para responden. Yang kedua itu uji asumsi klasik. Analisis data menggunakan analisis statistik. Perhitungan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program pengolah data statistik. Yang pertama itu uji normalitas data. Menurut Ghazali tahun 2013, uji normalitas merupakan pengujian data untuk memastikan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Atau dengan kata lain, pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah data empiris yang didapatkan dari lapangan sesuai dengan distribusi teoretik tertentu. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Kriteria yang digunakan dalam pengujian normalitas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika hasil pengujian memiliki tingkat signifikansi besar dari 0,05 berarti data pada variabel berdistribusi normal. Tapi yang kedua, jika hasil pengujian memiliki tingkat signifikan kecil dari 0,05 berarti data pada variabel tidak berdistribusi normal.
Selanjutnya uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen adalah sama dengan 0. Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai FIF, yaitu variance inflation factor dan tolerance. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cut-off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai toleransi sama dengan 0,10 atau sama dengan nilai FIF sama dengan 10. Ini diambil dari Ghazali tahun 2013. Jika nilai toleransi besar dari 0,10 dan FIF kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Tetap, maka disebut hemoskedastisitas. Dan jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Ini diambil dari Ghazali tahun 2013. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatter plot dengan dasar analisis. Kriteria yang dapat digunakan untuk melihat tidak terjadinya gejala atau masalah heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila terdapat pola tertentu, yaitu titik-titik yang ada membentuk pola teratur, berarti terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, apabila titik-titik tidak membentuk pola yang jelas atau teratur, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang ketiga, melakukan uji Gleiser apabila hasil probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%. Berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini diambil dari Ghazali tahun 2018. Selanjutnya masuk kepada yang ketiga, itu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan untuk menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi 2 atau lebih variabel bebas. Ini diambil dari Sanusi tahun 2011. Penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi berganda menurut Tadiro N. Nur Cahyot 2019 sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3 kali X3 ditambah B4 kali X4 ditambah B5 kali X5 dan ditambah B6 dikali X6 kemudian ditambah E, yang mana dengan keterangan A merupakan nilai konstanta, B1, B2, B3, B4, B5 dan B6 merupakan koefisien regresi variabel bebas. Ya, Y minat mahasiswa bekerja sebagai auditor pemerintah, X1 motivasi pasar, X2 motivasi ekonomi, X3 lingkungan kerja, X4 kepribadian individu dan X5 pelatihan profesional. Serta yang terakhir itu X6 persepsi gender. Yang E merupakan standar error. Selanjutnya uji hipotesis. Pada penelitian ini penulis melakukan pengujian hipotesis meliputi uji determinan R2, uji simultan F, dan uji signifikan parameter individual atau T untuk mengetahui kesesuaian serta kelayakan variabel tersebut. Pertama, uji determinasi atau R2. Koefisien determinasi R2 pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan atau R2 40 adalah antara 0 dan 1.
Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi untuk data silang atau cross-section relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data. Kesalahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Ini diambil dari Ghazali tahun 2013. Selanjutnya, uji signifikansi simultan atau uji statistik F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Ini diambil dari Ghazali tahun 2013. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, signifikan bila R value kecil dari A atau 0,05 sehingga hipotesis diterima. Yang kedua, tidak signifikan bila R value besar dari A 0,05 sehingga menolak hipotesis. Selanjutnya yang terakhir yaitu uji signifikan parameter individual atau uji statistik T. Menurut Ghazali tahun 2013, uji T bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut dilihat dari tingkat signifikan individu variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel independen lain nilainya konstan. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan A5%. Kriteria dari uji T adalah sebagai berikut. Yang pertama, signifikan bila R value kecil dari A 0,05 sehingga menerima hipotesis. Yang kedua, tidak signifikan bila R value besar dari A 0,05 sehingga menolak hipotesis. Itulah penjelasan dari saya tentang berfokus kepada metodologi penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.